Pemirsa, hilal cawapres pendamping Prabowo telah terlihat. Dari 3 nama yang diungkap Sekjen Partai Gerindra, salah satu diantaranya adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Magnet putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka seakan tak pernah surut. Tidak hanya hilir mudik dalam berbagai hasil survei sebagai kandidat cawapres potensial, kini yang terbaru, nama Gibran telah masuk dalam bursa 3 kandidat pendamping Prabowo versi Gerindra. Hilalnya sudah mulai nampak. Sudah tampak, Pak. Hilalnya sudah mulai nampak. Cuman belum bisa diadakan sidang isbat karena belum memenuhi syarat 3%. Jadi belum bisa kita putuskan bahwa besok hari raya. Belum ya. Nunggu putusan MK gimana, Pak? Terkait untuk cawapres. Hilal capres sudah mulai nampak, tapi belum memenuhi syarat 3% untuk diadakannya sidang isbat untuk menentukan hari raya. Bukan penolakan, Gibran Rakabuming Raka hanya merespon bahwa dirinya belum cukup umur untuk menjadi cawapres. Umurnya belum cukup. Sudah dikasih tahu sama timnya Pak Prabowo, Mas, terkait salah satu masuk bursa cawapres. Ya itu jawabannya, umurnya belum cukup. Artinya tetap, Mas, mengikuti survei itu atau menolak dengan tegas seperti apa? Ya itu tadi lo tak jawab, umurnya belum cukup. Yakin bahwa Gibran akan tegak lurus dengan partainya, PDI Perjuangan menanggapi santai berbagai godaan yang dialamatkan untuk Gibran. Pak Gibran sudah jelas posisinya. Terus ada fotonya dengan Pak Prabowo di Labuan Bajo, Pak? Oh, Pak Gibran itu fotonya dengan Pak Prabowo ada, ya, dengan Pak Ganjar banyak, dengan Bu Mega banyak, dengan kader PDI Perjuangan Pak Semarang luar biasa. Selain Gibran, 2 nama lain yang juga masuk sebagai hilal cawapres Prabowo adalah Erick Thohir dan Muhaimin Iskandar. Hingga saat ini Koalisi Indonesia Maju, nama baru dari partai pendukung Prabowo masih meramu sosok yang dianggap tepat sebagai cawapres. Tim Liputan di Universe. Pemirsa, untuk mengulas lebih lanjut perihal hilal cawapres Prabowo yang di dalamnya ada 1 nama dari partai lain yakni Gibran Rakabuming Raka, sudah bergabung anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Ganjar Deddy Sitorus, dan Daniel Johan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat sore Bapak-Bapak. Abang Daniel Johan, Deddy Sitorus. Ya, saya mungkin mau mengucapkan selamat dulu nih buat Bang Andre yang baru saja menikahkan putrinya kemarin ya Bang Andre ya. Nah, itu dia. Supaya kita nggak diundang-undang. Ditunggu nanti Bang Andre undangannya di Jakarta. Tapi Bang Andre, saya ingin tanyakan terkait dengan pernyataan dari Pak Sekjen Ahmad Muzani. Katanya hilal sudah terlihat nih, tinggal menunggu hari raya. Jadi kapan hari rayanya? Jadi begini, saya ingin jelaskan bahwasannya pengambilan keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang akan dilakukan para ketua umum partai pendukung Pak Prabowo Subianto. Nanti ada Gus Muhaimin, ada Bang Zulhas, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Prof Yusril untuk duduk bersama musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, bahwa siapapun nama cawapres yang akan terpilih nanti tentu adalah cawapres yang sudah disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Yang ketiga yang paling penting nih untuk Bang Daniel Johan, bahwa PKB dan Gus Muhaimin ya, tetap memegang kunci Inggris siapapun nama yang akan diputuskan. Tapi setahu saya sebagai kader Partai Gerindra sampai saat ini kandidat terkuat cawapres Pak Prabowo ya masih Gus Muhaimin. Sampai kita nanti putuskan bersama-sama, ada Gus Muhaimin yang akan memutuskan, Pak Prabowo ikut, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Prof Yusril atau ketua umum partai lain yang akan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Seperti itu, Mbak. Baik. Bang Deddy. Lagi ada di tangan Bang Daniel Johan nanti.
Baik, musyawarah mufakat, tapi tetap tadi dikatakan Caimin dan PKB punya kunci Inggris ya, kunci khusus begitu ya. Saya ingin ke Bang Deddy terlebih dahulu. Bang Deddy, Gibran digodain terus nih. Kalau sebelumnya lewat baliho, sekarang bahkan terang-terangan masuk dalam top 3 nih, kandidat 3 besar cawapres dari Pak Prabowo. Bagaimana PDIP merespon hal ini? Yang pertama saya mungkin komentari dikit, nakal dikit ya. Ini dengan perumpamaan Bung Andre misal kunci Inggris. Ibarat membuka rumah kan butuhnya kunci rumah ya, atau kunci gembok, bukan kunci Inggris. Kunci Inggris itu buat meretelin ini. Mungkin itu yang bikin Bang Johan ini kayaknya kurang nyaman nih saya lihat. Kalau soal Gibran, saya kira kan keputusan akhir ada di Gibran ya. Saya kira kita sudah mendengar banyak respon dari Gibran. Yang kami tangkap adalah loyalitasnya terhadap PDI Perjuangan. Jadi dari sisi itu kami menangkap kami tidak punya kekhawatiran bahwa Gibran akan sebagai anak muda yang punya masa depan yang masih panjang, tentu tetap akan menjaga karakternya yang yang loyal, yang disiplin. Saya kira beliau akan mempertimbangkan itu. Tapi tentu terpulang pada Mas Gibran. Yang kedua, ini yang kita salut dari timnya Bang Andre ini, bagaimana upaya pembingkaian atau framing itu sangat cantik dilakukan gitu ya, sehingga percakapan publik baik di darat maupun di udara menjadi tinggi nih terkait Mas Gibran dan terutama tentu Pak Prabowo Subianto. Jadi dari sisi taktik PR atau komunikasi, saya kira ini upaya yang sangat luar biasa, kita salut lah ya, dan saya kira itu sah-sah saja. Tapi kami percaya bahwa Pak Jokowi sebagai orang tua dari Gibran gitu ya, dan Pak Gibran sendiri tentu akan mempertimbangkan tidak saja posisi mereka sebagai kader tulen dari PDI Perjuangan. Tapi PDIP yakin Gibran masih akan tegak lurus dengan perintah Bu Ketua Umum Megawati untuk tetap all out untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Pertama, sejauh ini kan Pak Mas Gibran itu kan selalu menyatakan penolakannya secara lembut, secara tidak langsung terkait dengan umurnya, pengalaman, dan saya kira itu sangat beretika ya. Jadi tidak serta-merta juga menyatakan penolakan keras, tapi tetap menjaga adab sebagai orang muda gitu, menolaknya secara halus. Dan kami Mbak berpolitik dengan keyakinan Mbak, bukan dengan keraguan. Kalau kami berpolitik dengan keraguan dan rasa cemas, nanti bisa tersesat di jalan yang lurus kami Bu. Jadi kami harus berpolitik dengan keyakinan. Baik, Mas Johan, sebelum menanggapi mengenai hilal cawapres dari Pak Prabowo, saya ingin tanyakan dulu, apa benar Caimin tidak dilibatkan nih dalam perumusan nama Koalisi Indonesia Maju? Ya pasti benar, kalau enggak masa Caimin ngomong baru tahu saat itu kan. Lalu bagaimana dengan tanggapan PKB sendiri terkait dengan 3 nama kandidat cawapres Pak Prabowo yang diumumkan oleh Pak Sekjen? Ya, secara prinsip Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, karena sejauh ini diagram yang ada itu, kami terbuka dengan masukan-masukan apapun dari partai koalisi, termasuk urusan cawapres. Tetapi kan bagi kami sampai detik ini, yang namanya isi kesepakatan deklarasi Sentul belum dicabut, belum berubah, dan itu menjadi dasar dari keberadaan koalisi bersama Gerindra. Nah, tapi kan tadi sudah dipertegas oleh Bang Andre bahwa semua hal bisa dimusyawarahkan, masukan-masukan bisa diberikan, tetapi pemegang kunci keputusan sesuai dengan piagam Sentul. Ya, jadi antara Pak Prabowo dengan Caimin. Tapi Mas Johan, PKB sendiri, bagaimana melihat kedekatan atau kebersamaan Pak Prabowo dengan Gibran? Ya bagus, artinya kan namanya komunikasi sama namanya dekat dengan siapapun itu suatu hal yang positif kan. Karena apalagi kita ingin maju di Pilpres, kita harus menggandeng banyak teman,
malah tidak boleh menciptakan musuh. Saya rasa itu hal yang positif, hal yang bagus. PKB tidak mau permasalahkan artinya ya nama Gibran masuk dalam kandidat cawapres Pak Prabowo? Tentu kalau mempermasalahkan tidak, tetapi kalau ditanya pendapat saya belum paham karena kan belum ada pembahasan. Baik. Nah, belum ada pembahasan karena gini, pertama secara undang-undang memang belum memungkinkan ya. Dan itu berkali-kali Mas Gibran juga sudah menyampaikan. Yang kedua, kita juga belum tahu nih kesediaan Mas Gibran. Maksudnya kita bahas tapi belum boleh secara konstitusi, kita bahas tetapi Mas Gibran juga belum menyatakan siap atau tidak. Nah, yang ketiga adalah nanti siapa yang mengusulkan? Karena sampai sekarang kan PDIP belum mengusulkan kepada koalisi kami. Karena kan Gibran kader PDIP memang bisa tanpa diusulkan oleh partai. Mestinya kan nggak bisa. Oke, saya kembali ke Bang Andre. Bang Andre, kalau baliho dari Pak Prabowo dan Gibran sendiri, ini arahan partai atau ada aktivitas dari relawan yang sebenarnya di luar dari perintah partai sendiri? Kan sebenarnya sudah diterangkan oleh Ketua Harian kami, Pak Dasko ya, bahwa pemasangan baliho Pak Prabowo dan Mas Gibran di Labuan Bajo itu tidak ada urusan dengan Partai Gerindra. Lalu juga saya ingin sampaikan juga bahwa dalam keterangan Ketua DPC kami ya, Pak Yusuf juga menyampaikan bahwa itu bukan Gerindra yang memasang, tapi informasinya adalah dari relawan Pak Jokowi. Tapi kan sederhana ya. Ini kan pemasangan baliho, Bang Deddy suka pasang baliho, saya suka pasang baliho, Bang Daniel Johan juga pasang baliho. Sebenarnya kan bisa dicek ya Bang Daniel. Siapa yang memasang, yang membayar ke advertising yang mempunyai baliho itu. Dan jelas kami Partai Gerindra tidak ada memasang baliho Mas Gibran di Labuan Bajo. Itu. Bang Andre, kalau bukan atas arahan partai, Gerindra sendiri nyaman tidak dengan bertebarannya baliho-baliho Pak Prabowo dan Mas Gibran ini? Tentu ya, yang saya tafsirkan ini kan adalah harapan dari kelompok masyarakat. Ada harapan masyarakat bahwa Mas Gibran sebagai tokoh muda, wali kota yang berkinerja baik, lancar, dan juga tokoh representatif milenial diberikan kesempatan. Itu yang saya tangkap bahwa anak muda seperti Mas Gibran harusnya diberikan ruang dan kesempatan. Ini kan aspirasi dan harapan publik yang saya tangkap dari pemasangan baliho ini. Tentu kami juga tidak bisa marah karena hak konstitusi masing-masing masyarakat dan kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi hal seperti itu. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Daniel, Pak Deddy, dan juga oleh Mas Gibran, bahwa Mas Gibran ini kan terkendala larangan konstitusi. Sampai kita detik ini bicara, diskusi di Berita Satu hari ini, di BNews ya sekarang, ini kan disebutkan bahwa di BTV ini bahwa Mas Gibran masih tidak bisa ikut kontestasi karena konstitusi masih melarangnya. Baik. Apa yang kita perdebatkan kalau konstitusi masih melarangnya, kecuali tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden boleh di bawah usia 40 tahun. Nah, barulah kita membahas ini gitu loh. Baik. Baik, Bang Deddy tadi disebutkan baliho Pak Prabowo dan Mas Gibran bentuk aspirasi masyarakat. Kalau yang di jaring PDIP, aspirasi masyarakatnya untuk Ganjar Gibran seperti apa? Seberapa besar kansnya? Ganjar dan Gibran dipasangkan maksudnya Mbak? Iya, betul sekali. Ya, kita nggak seserakah itu ya Mbak ya. Jadi presiden dan wakil itu lalu dua-duanya dari PDI Perjuangan. Dari awal kita prinsipnya adalah membangun negara ini gotong royong, dan akan jauh lebih baik lagi ketika ada sinergi antara kelompok nasionalis dengan kelompok religius ya, terutama Islam. Dan kita sebenarnya masih tetap di sana Mbak ya. Kita tidak seserakah itulah, mau ambil semua. Dan saya kira nanti untuk kita juga kalau untuk wakil presiden, saya melihat bahwa kecenderungan Ibu Megawati adalah menyerahkan itu kepada partai-partai yang mengusung, karena kan kita sudah punya presiden, dan itu dilakukan Ibu Mega juga ketika menentukan wakil presiden Pak Jokowi di periode kedua, Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Beliau sepenuhnya menyerahkan pada presiden dan
para ketua-ketua umum partai gitu. Walaupun tentu Bu Mega juga akan memberikan pendalaman atau masukan atau katakanlah kisi-kisi kepada para sahabat kita yang bersama di dalam satu forum kerjasama politik itu, dan tentu juga akan didiskusikan dengan banyak pihak, misalnya organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain gitu. Karena kan kita tidak hanya soal politiknya, tapi bagaimana secara ideologi dan kultural itu memiliki dialektika yang baik untuk kebersamaan ke depan. Lalu Bang Deddy, kalau memang seperti itu, mengapa kemudian nama Gibran sempat masuk dalam bursa cawapres Pak Ganjar sendiri? Namanya muncul kan karena memang ada yang membawa itu ya melalui gugatan di MK. Lalu kemudian survei juga kemudian memasukkan nama Mas Gibran. Dan dari sisi partai ya kami senang-senang aja bangga bahwa ternyata kader-kader kita memang dilirik dan dilihat sebagai potensi-potensi kepemimpinan di masa depan gitu. Baik, saya kembali ke Mas Johan. Mas Johan, di awal tadi kita membahas apa yang disampaikan Pak Sekjen Gerindra, Pak Muzani, hilalnya sudah terlihat dan sebentar lagi sudah akan hari raya nih. PKB sendiri sudah dapat bocoran kapan hari rayanya pengumuman cawapres ini? Belum, pilihnya kan bisa di ujung nanti. Rasanya sih paling nunggu ya, feeling saya sih paling nunggu nih antara koalisi Bang Deddy, antara koalisi Anies, ujung-ujungnya bertemu di KPU kali. Tapi dari komunikasi internal sendiri, kenapa? Dari komunikasi secara internal koalisi Indonesia Maju, saya sebutnya sekarang koalisi Indonesia Maju berarti ya Mas Johan ya, komunikasi masih terus dijalin antara 4 partai ini? Ya terus, kalau komunikasi kan harus terus berjalan, baik secara formal maupun informal kan. Kalau informal ya kita sering kali bertemu kan, baik di parlemen, baik di warung kopi. Kemarin Mas Johan saya juga penasaran, ada pelukan hangat untuk Caimin saat acara PAN kemarin. Ini bisa diartikan sebagai apa ini? Silaturahmi yang sudah biasa atau ada sinyal-sinyal lain di sana? Ya kalau dari penjelasan resmi dari tuan rumah kan untuk memastikan agar Caimin PKB tidak tetap setia dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang menjadi koalisi Indonesia Maju ya, gitu kan. Tetapi saya bilang nggak perlu khawatir PKB atau Caimin akan ke mana-mana selama memang kita masing-masing menjaga komitmen, gitu aja. Baik, Bang Andre, PAN sendiri kan selalu mendorong nama Erick Thohir. Tapi dari Gerindra sendiri melihatnya ada kekhawatiran tidak sih kalau kemudian cawapres yang dipilih bukan Caimin, ada kekhawatiran PKB nantinya akan meninggalkan koalisi? Kan tadi saya sudah bilang, lalu Bang Daniel Johan juga sudah bilang, nggak usah khawatir. Karena kita kan ada mekanisme pengambilan keputusan secara bersama-sama. Bahwa kalau bicara piagam kerjasama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, keputusan capres dan cawapres akan diputuskan dan diumumkan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Begitu ya Bang Daniel? Ya. Itu di piagam kerjasama yang kita tanda-tangani tanggal 13 Agustus 2022. Lalu sekarang dengan bertambahnya koalisi, tentu nanti selain Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, para ketua umum tentu akan terlibat bersama-sama bersama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk melakukan musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Kita tahu dan kami meyakini seluruh ketua umum ini merah putih pasti mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tentu akan melakukan pengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia yang kita cintai. Jadi insya Allah nanti akan didiskusikan, tadi juga saya tegaskan, tidak akan ada yang meninggalkan PKB dan Gus Muhaimin. Karena sekali lagi PKB dan Gus Muhaimin pemegang kunci siapapun cawapres yang akan diputuskan dalam koalisi Indonesia Maju.
Kalau mengikuti analogi dari Pak Sekjen, Bang Andre, berarti mungkin bisa disebut musyawarah mufakat ini sidang isbat begitu ya, karena hilalnya sudah terlihat, sebentar lagi hari raya. Belum ada ancang-ancang kapan sidang isbat ini akan digelar, pertemuan dari ketum parpol ini akan digelar? Mbak, itu ranahnya para ketua umum, bukan ranahnya Andre Rosiade, ya Pak. Bukan ranahnya Bang Daniel Johan. Kita serahkan Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Pak Erlangga, Bang Zulhas, serta Prof. Yusril yang mendiskusikan, bermusyawarah untuk mufakat demi kebaikan bangsa. Kami juga menunggu H2C, harap-harap cemas siapa namanya yang diputuskan. Semua harap-harap cemas ya. Kami sami'na wa ta'na. Siapapun yang diputuskan, kami akan bekerja keras memenangkan Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Bang Deddy, tapi Kalau PDIP, H2G, silakan Mas Johan. Kalau PKB H2G, Apa itu Mas Johan? harap-harap gembira. Masih optimis berarti ya dengan siapa cawapres yang akan diumumkan nanti, Mas Johan. Harus optimis, kan Caimin sudah menyampaikan siapa yang menggandeng PKB, insya Allah itulah pemenang Pilpres 2024. Amin. Begitu ya Mas Andi. Amin. Bang Deddy, tapi Anda sendiri, PDIP sendiri menanggapi digunakannya foto Mas Gibran kemudian dalam baliho-baliho bersama Pak Prabowo, ini seperti apa PDIP menanggapinya? Ya kalau kita kan lebih kepada fatsun politik ya, bahwa kita harus menghormati keberadaan partai politik lain gitu ya, beserta kader-kadernya. Itu kan salah satu etika yang harus kita jaga. Tapi kalau tadi penjelasannya bahwa itu adalah inisiatif dari orang-orang tertentu atau sekelompok orang secara independen, ya monggo-monggo saja gitu ya. Asal itu juga bukan merupakan satu katakanlah engineering yang memang dilakukan sebagai upaya PR secara sistematis gitu. Ya kita terima aja penjelasannya Bung Andre ini, mana yang bahwa itu bukan memang di engineer oleh teman-teman di Gerindra gitu, karena ini kan kita bicara soal bagaimana kita menjaga fatsun politik gitu. Tapi di sisi lain jelas saja Mbak, kami jujur aja bangga bahwa Mas Gibran yang masih muda, baru periode pertama sebagai wali kota Solo yang memang punya banyak rekam jejak terobosan dalam membangun kotanya, kemudian dilirik oleh Gerindra atau partai-partai yang lain juga, ya kita positive thinking aja gitu. Baik, kita semua sangat menantikan tentunya bukan hanya hilal cawapres Pak Prabowo tentunya, tapi juga mungkin dari Pak Ganjar. Terima kasih Bang Andre, Bang Deddy, Mas Johan sudah bergabung bersama kami. Ya, kita nantikan bersama. Terima kasih Bapak-Bapak.